Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salam dan salawat tak lupa pula senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Oke, yang akan menjadi pembahasan kami malam ini yaitu hal seputar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun belakangan ini kita sering mendengar ada sebahagian daripada kaum muslimin yang mengatakan bahwa memperingati Maulid itu termasuk bid'ah, ya, atau sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak memiliki dalil langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pendapat ini, ya, sebagian menilai baru muncul sekitar beberapa puluh tahun belakangan. Ya, karena dibukanya keran reformasi pada tahun 1998, ya, sehingga informasi bisa masuk dari mana saja. Ya, sehingga ya bermunculanlah berbagai pendapat-pendapat. Ya, banyak yang mengatakan bahwa ya sebelum era reformasi, ya pendapat-pendapat seperti ini ya belum sampai ke Indonesia. Ya, entah apakah statement itu bisa diterima atau bagaimana, ya bisa nanti kita diskusikan. Ya, adapun saya malam hari ini saya tidak akan membela satu pihak, ya, karena di sini ada dua pihak. Ada pihak yang mengadakan Maulid atau memperingati Maulid, kemudian ada satu pihak juga yang mengatakan Maulid itu bid'ah. Ya, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan dalil yang digunakan. Ya, dalil yang digunakan yang pertama dulu yang menolak untuk memperingati Maulid, yaitu hadis yang masyhur yang barangkali kita sudah hafal karena sering kita dengar, karena sering diulang-ulang. Yaitu hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya, jadi setiap hal-hal yang baru dalam agama itu termasuk sesat, dan sesat itu tempatnya di neraka. Ya, hadis ini saya kira masyhur kita dengar, ya. Tapi apakah hadis ini mengacu kepada Maulid? Ya, ini tidak ada penjelasan langsung, ya, tidak ada penjelasan langsung. Ya, tapi meskipun begitu, hadis ini dijadikan dalil bagi saudara-saudara kita yang tidak memperingati Maulid. Nah, adapun saudara-saudara kita yang memperingati Maulid itu mengambil dalil dari surah Al-A'la ayat 9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakir inna fa'atiz zikra. Yang artinya, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Ya, sebagian saudara-saudara kita menafsirkan bahwa ya adakanlah peringatan ketika peringatan itu bermanfaat. Jadi selama hal yang dilakukan itu bermanfaat, maka tidak mengapa. Jadi tidak termasuk bid'ah. Jadi ini dua pendapat yang dianut oleh sebagian besar kaum muslimin di Indonesia.
Ya, entah kita berada di mana, ya itu silakan menurut kepercayaan masing-masing. Ya, adapun yang saya ingin sampaikan malam ini, ada salah seorang ustadz di sosial media itu membuat statement bahwasanya ya mengenai perselisihan ini, mengenai perselisihan tentang yang membolehkan maulid dan yang membidahkan maulid, ya itu beliau mengatakan bahwa sebenarnya di sini esensinya itu bukan kepada eh, siapa yang benar atau siapa yang salah ya. Jadi apakah yang memperingati maulid itu benar atau yang tidak memperingati maulid itu benar, itu sebenarnya bukan masalah ya. Jadi yang mau menurut beliau yang mau memperingati maulid silahkan, yang tidak mau juga memperingati maulid silahkan. Ya, karena ini bukan hal yang wajib. Ya, ini hal yang mungkin bisa dikatakan hanya sebagai syiar ya, hanya sebagai metode dakwah. Ya, ya terlepas dari perselisihan tadi. Ya, tapi menurut Ustadz di salah satu sosial media tadi, yang jadi masalah adalah ketika kita misalnya yang memperingati maulid, kemudian kita merasa lebih baik daripada yang tidak memperingati maulid. Atau justru sebaliknya, ya. Kita yang tidak memperingati maulid justru merasa lebih baik daripada yang memperingati maulid. Inilah yang menurut beliau yang tidak tepat ya, yang salah sebenarnya di situ. Ya karena ketika kita melakukan ibadah ya, ibadah apapun itu tidak serta-merta kita kemudian ketika kita melakukan suatu ibadah kemudian orang lain tidak melakukan sama seperti kita, itu tidak serta-merta kita bisa mengatakan bahwa kita lebih baik. Ya. Masing-masing dari kita memiliki cara ya beribadah yang ya kita peroleh dari guru-guru yang berbeda. Kita peroleh dari sumber-sumber yang berbeda dan tidak bisa kita ukur kebaikan seseorang itu dari cara beribadahnya sama dengan kita atau tidak. Ya apalagi kalau ada statement, dan ini memang ada statement yang seperti ini, bahwa yang tidak memperingati maulid itu tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira statement ini sangat berlebihan, ya. Karena kenapa? Ya karena ukuran seseorang itu mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dilihat dari satu hal. Ya bukan ketika kita maulid, kita melaksanakan maulid secara otomatis kita bisa vonis, kita bisa hakimi bahwa kita ini cinta Rasulullah. Dan tidak bisa juga kita ketika ada saudara kita tidak melaksanakan maulid, kita langsung vonis mereka tidak mencintai Rasulullah. Jadi untuk menilai seseorang itu mencintai Rasulullah SAW itu bukan dilihat dari satu hal. Ada banyak dimensi, ada banyak hal yang harus kita penuhi untuk memenuhi syarat kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Tidak dapat dilihat dari satu hal saja. Tidak kemudian misalnya kita sudah memakai pakaian yang sama dengan Nabi, kita sudah mengaku sebagai mencintai Nabi. Apakah akhlak kita sudah seperti Nabi? Ya, dan apakah kemudian ketika akhlak kita seperti Nabi, ya, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi satu kesalahan ketika kita mengatakan bahwa ya saudara-saudara kita yang tidak memperingati maulid itu tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira banyak cara mengungkapkan cinta, banyak jalan menuju Roma ya, tidak hanya satu jalan. Ya. Kemudian ya terkait dengan perselisihan ini,
kebetulan kami banyak mendalami tasawuf. Ya, kami sangat suka mengikuti pengajian-pengajian tasawuf. Dalam salah satu pengajian tasawuf itu disebutkan bahwa ya ini juga bagus sebagai pegangan kita bahwa salah satu prinsip orang sufi itu, salah satu prinsip orang sufi itu mengatakan bahwa jadilah engkau seperti bumi. Ya, apa maksudnya itu jadi seperti bumi? Itu tempatkanlah diri Anda selalu di bawah. Ya, dia selalu di bawah. Dia tempatkan orang lain di atas. Ya, jadi dan juga di dalam kesempatan lain juga ada orang sufi mengatakan bahwa lihatlah kalau Anda melihat orang lain, lihatlah 99 kebaikannya sebelum Anda melihat satu kesalahannya. Ini kalau kita melihat orang lain. Jadi lihat dulu kebaikannya. Ya, jangan langsung lihat kesalahannya, lihat dulu 99 kebaikannya. Kemudian kalau kita sudah lihat 99 kebaikannya, baru kita lihat satu kesalahannya. Ya, dan sebaliknya, kalau untuk diri kita, ya lihatlah dulu 99 kesalahan kita, kemudian lihat satu kebaikan kita. Ya itu salah satu juga prinsip orang sufi. Jadi ya seperti tadi kalau kita kembalikan ke Maulid, kita kembalikan ke perbedaan pendapat ya. Iya, kita harus bisa menempatkan ya bisa jadi saudara-saudara kita yang kita anggap salah, saudara-saudara kita yang kita anggap keliru, ya. Mereka memiliki 99 kebaikan. Ya, mereka hanya keliru di satu hal. Ya kita harus banyak-banyak berprasangka baik kepada saudara-saudara kita. Ya, tapi terhadap diri kita, ya kita harus banyak-banyak melihat kesalahan kita. Jadi intinya banyak-banyaklah melihat kesalahan kita, jangan banyak melihat kesalahan orang lain. Ya, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada suatu ketika beliau berkata, ketika ini panjang perkataannya beliau, saya tidak hafal ini, hanya saya tulis sebagian. Soalnya panjang sekali. Ya, beliau mengatakan ketika saya melihat orang yang lebih muda, maka saya langsung mengatakan bahwa orang ini lebih baik dari saya karena dosanya lebih sedikit, karena dia masih muda. Dosanya lebih sedikit dari saya. Ketika saya melihat orang yang lebih tua, saya mengatakan dia lebih baik dari saya karena amalnya lebih banyak dari saya karena dia lebih tua. Ketika saya melihat orang yang beribadah, ketika saya melihat orang yang beribadah, maka saya mengatakan bahwa dia ini lebih khusyuk dari saya karena dia lebih memiliki banyak ilmu dari saya. Ketika saya melihat orang bermaksiat, saya mengatakan bahwa dia dosanya ini lebih sedikit dari saya karena dia bermaksiat, dia tidak tahu bahwa itu dosa. Sementara kalau saya bermaksiat, saya mengetahui bahwa itu dosa. Ya, dan panjang lagi perkataannya beliau, saya tidak sempat tuliskan di sini. Ya intinya sebagai penutup bahwa ya di zaman perpecahan ini, di zaman yang sekarang sangat mudah kita untuk terpecah dengan berbagai sebab, ya. Ya, ada perkataan ulama, ikhtilafu ummati rahmah, ya meskipun ada perselisihan juga bahwa ini hadis atau bukan, ya tapi saya kira bisa jadi pegangan kita bahwa ya persatuan umat itu tetap harus kita jaga dan perbedaan itu tetap harus kita pandang sebagai rahmat. Jangan kemudian perbedaan itu menyebabkan kita saling membenci, saling menjatuhkan, saling mencela. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ihwa fa'ashilu baina ahwaikum." Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara, damaikanlah saudaramu yang berselisih. Ya, jadi kita ini bersaudara, ya. Jadi ketika ada perselisihan, ya ini memang Allah Subhanahu wa taala sudah
sudah meramalkan bahwa pasti ada perselisihan ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan damaikanlah saudaramu yang berselisih. Jadi ketika ada perselisihan, ya jangan kita malah yang menambah-nambah, jangan malah kita yang eh, memperparah ya. Allah mengajak kita mendamaikan. Fashilu ya, fashilu baina ahwaikum. Jadilah kita yang mendamaikan, jadilah kita yang juru damai. Ya, sebagai penutup, seorang sufi mengatakan sesungguhnya dalam persatuan itu ada kebahagiaan dan dalam perpecahan itu ada kesengsaraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.